Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan saya Ridwan, saya Rinaldi, saya Narianti, Saya Serwanari. akan memaparkan presentasi berupa wawancara yang alhamdulillah sekarang sudah berada di samping kita, yaitu Ibu Saya Tessa. Resa. Suatu kehormatan bagi kami berada di sini, Bu. Iya. Mungkin selanjutnya langsung aja ke sesi wawancara. Kalau tahu itu usaha apa ya, Bu? Usaha ini kita produksi tenda macam-macam. Untuk produksinya sendiri kita mulai dari kayak untuk tenda TNI, tenda pramuka, tenda camping, untuk tenda acara juga ada. Untuk pemiliknya sendiri dimulai dari mertua Bapak Salim, turun ke suami, ke Pak Irawan, dilanjutkan sejarah berdirinya bagaimana? Sejarah berdirinya, kalau sejarah berdirinya kurang tahu ya. Cuman untuk saya pribadi dimulainya kita dari bencana Aceh, tsunami Aceh. Itu udah mulai usahanya turun menurun ya, turun menurun. Dari tsunami Aceh terus ke tsunami yang Jogja, gempa Jogja. Sudah berapa cabang atau dan di mana saja? Kalau untuk pusat kita di sini di Jalan Ranca Bentang. Untuk toko kita ada di Jalan Jatayu, Cirebon. Bagaimana cara Ibu menentukan harga produk yang dijual? Untuk harga kita lihat dari harga bahan mentahannya, terus biaya jahit, biaya las untuk besi, sama ongkos untuk pegawai kita sini. Ibu saat ini memiliki berapa karyawan? Untuk karyawan sendiri di bagian produksi ada sekitar 6 itu untuk yang jahit, kedua bagian potong. Ya, terus untuk di besi kita ada 3 orang. Kalau dari bahan tendanya itu dari bahan apa sih? Bahan tenda untuk yang standar produksi TNI kita ada yang bahan dari filamin, yang tingkat kedua ada bahan polyester 300D. Kalau untuk tenda camping kita pakai bahan parafin waterproof. Kalau rangka semua kita besi full. Untuk keadaan keuangan karyawan kalau pandemi saat ini gimana ya, Bu? Untuk karyawan ya kita mensiasati aja, meskipun dari orderan menurun karena pandemi, ya sebisa mungkin kita bikin stok aja, jadi kita nggak gaji pegawai dari bikin stok itu. Nah, ini Bu, untuk saya, kalau untuk yang bertanggung jawab dalam pemasaran produk Ibu, siapa itu? Apakah ada tim atau Ibu sendiri? Kalau ada sih tim, itu saya sendiri. Kalau Ibu sendiri. Biasanya untuk pemasaran kan kita kan buka toko Ibu. Iya. Kalau yang lain ada nggak? Kayak kita nawarin ke orang-orang gitu. Ya ada nawarin, jadi kayak misalkan kalau sekolah-sekolah biasanya kita masukin proposal, terus kita juga ada di online, sama paling ya itu aja sih, mulut-mulut gitu. Kalau saya tahu online di mana ya? WA aja atau ada kayak WhatsApp online shop kayak Ada Shopee? online shop di Tokopedia, sama Kalau boleh tahu namanya apa ya Bu? Kalau di untuk online shop online shop PD53. PD53. Ini untuk omset per bulannya Bu, kalau boleh tahu saya berapa ya Bu kira-kira? Kalau omset nggak tentu ya, karena apalagi untuk sekarang kalau pandemi ini menurun drastis. Kalau misalkan
dari sebelumnya, sebelum pandemi, sebulan bisa di sekitar 20 sampai 30 juta. Ya, per bulan. Itu tergantung juga maksudnya pembeliannya. Misalkan kalau itu lagi rame, kalau lagi sepi paling di 10 juta, 15 juta gitu aja sih. Itu udah bersih. Kalau dari saya mungkin itu Bu, target penjualan Ibu ke kelas mana atau ke usaha TNI apa anak-anak yang jual camping atau Kalau untuk penjualan kita seluruh, ya seluruh kayak untuk perusahaan, anak-anak camping, sekolah, sama proyek-proyek kayak misalkan untuk jalan tol gitu. Terus proyek-proyek apa ya, kayak di jalan-jalan aja lah gitu. Terus untuk usaha yang jualan juga kan ada tandanya. kalau untuk pembeli yang datang ke sini biasanya dari daerah mana saja? Kalau untuk pembeli yang datang ke sini kita Pulau Jawa. Cuma kalau online kita udah seluruh. Kalau dari Indonesia udah kami kirim. Kalau menurut Ibu kualitas yang diperlukan untuk menjual barang itu seperti gimana Bu? Kalau kualitas kita pastinya dari bahannya yang pastinya nggak tembus air. Untuk bahan nggak tembus air. Kedua, dari rangka pipa besi itu juga harus kuat karena kan untuk bebannya sendiri si daun tenda lumayan berat. Kalau si rangkanya nggak kuat atau kurang tebal itu nggak akan kuat gitu, nggak akan kuat nahan si daun tendanya. Jadi kalau untuk kualitas kita mengutamakan iya ketahanan air sama kekuatan. Jadi kalau boleh tahu Ibu itu menjual tenda itu per awal atau udah jadinya? Udah jadi. Jadi bukan perawalannya untuk kain gitu. Enggak, udah jadi tenda. Pernah ada komplainan atau apa gitu dari customer-nya? Pernah ada komplain itu terkait dari kebocoran karena mungkin pakai bahan yang tipis waktu itu bak parasit. Namanya tenda, namanya kain, pasti kalau misalkan hujan besar ada rembesan dari bekas jahitan. Cuman kita mensiasati untuk si rembesan itu kita tutup pakai lapisan sil, kalau nggak pakai cat PVC. Jadi pas ada komplain langsung di sikapinya kayak gimana? Untuk komplain jadi si barang kita tarik kembali, retur, kita perbaiki, sudah selesai perbaiki kita kirim ulang. Kalau untuk Ibu ada garansinya nggak buat customer? Kalau garansi pribadi ya dari saya sendiri tidak ada garansi. Tuh, karena sebelum pengiriman kita udah cek, kecuali kalau misalkan dari ekspedisi pengiriman gitu. Mungkin itu lebih ke ekspedisi garansinya gitu. Cuman kalau misalkan ada rusak, misalkan kayak sobek atau apa gitu ya, si talinya lepas atau kayak yang bandung si pilotnya patah, itu bisa kita ganti. Untuk penjualan suka ada promosi. Kalau promosi sendiri nggak ada. Terus kan kalau misalkan kayak pembeli nih untuk jumlah besar, misalkan di atas 20 unit baru kita ada promosi. Terus kalau misalkan dari biaya pengiriman biasanya 70-30. Jadi dari saya 30, dari customer 70. Kalau jumlah pembelian banyak, kalau misalkan kayak 1-2 itu full gitu. Harganya sama ongkos kirim juga full dari Mas Tamu. Untuk penjualan Ibu ada nggak pemerintah yang ambil order ke Ibu? Terima kasih dari PP
sama dari perusahaan, terus ada dari dinas juga. Ya ada lah beberapa. Untuk pembayaran itu pernah ada yang macet nggak Bu? Kalau dalam pemerintah kan tahu sendiri ya, kalau hubungan sama pemerintah kadang-kadang ada yang lancar, ada yang macet gitu kayak seperti Saya itu. sih pernah Ada ya namanya. Anda menyikapi itu gimana Bu? Untuk menyikapinya sih, kalau saya sendiri yang nggak pernah ambil pusing. Jadi dulu sempat macet, dari dinas nggak bisa bayar, tapi dia bisa kasih jaminan buat nyimpen kendaraan di sini. Jadi sebelum pembayarannya lunas, kendaraannya dia simpan di sini. Jaminan gitu. Iya, jaminan. Dari kami cukupkan. Terima kasih atas Bu Desa atas informasi dan jawabannya, semoga bermanfaat bagi kami. Mungkin sekian dari saya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.